kira-kira ada nggak yang bisa dilihat mata, mungkin bisa dirasakan, oh ini jodoh saya. Ya, apa tandanya apa sih Romo sebenarnya? Ya. Sayangnya tidak ada alat yang dijual untuk itu. Iya. CT scan atau diagnosa. Ya, jadi tidak ada scanner, tidak ada detektor. Wah, ini jodoh saya ini. Iya. Pikir baik-baik, karena sekarang itu banyak media yang bisa mempertemukan seorang dengan calonnya. Ya, bisa lewat apapun, lewat media sosial, lewat reuni, lewat Instagram, nostalgia dan sebagainya. Kan ada aplikasi sendiri juga. Aplikasi, ya kan? Aplikasi jomblo-jomblo telat itu misalnya. Oh, ya. Halo, jumpa lagi di Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Masih bersama saya Melanie dan saya Kasimirus. Ya, sebelumnya seperti biasa kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih bersama narasumber yang ahlinya ahli kitab suci, Romo Widya. Nggak usah perkenalan ya Romo ya. Kali ini nggak usah. Ya, karena sudah terkenal minggu lalu. Ya. Episode sebelumnya kita bahas apa Kak Rus? Ingat? Tentang Is My Dream, Kapadokia yang ada disebut dalam kitab suci. Itu tempat perebutannya. Perebutan apa lagi? Nggak usah dibahas lagi, itu sudah minggu lalu. Ini ada kaitannya di sini. Oh ya. Tempat perebutan. Oh ya, perebutan. Direbut orang. Ya, kita akan membahas itu. Nah, kalau teman-teman lihat film Layangan Putus itu kan juga terjadi perebutan. Iya. Perebutan suami yang tidak pantas direbutkan. Nah, gitu. Nah, dalam Jaim kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya kan itu kan akhirnya bercerai ya Romo ya di endingnya. Kisahnya ya? Iya. Sejauh saya lihat ya. Mungkin ada yang lihat episode lain. Sampai 10 aja Romo episodenya. Atau Kak Rus mau nambah episode? Boleh. Tapi tidak pantas jadi Aris ya. Jadi Arus ya. Nah, dalam kali ini itu kan jadi apa ya? Satu sisi banyak perempuan atau orang muda yang trauma, takut menikah lah atau akhirnya curiga sama suaminya. Nah, dalam bahasan kali ini, nah tentunya Gereja Katolik kan tidak memperbolehkan perceraian. Tapi sebenarnya dasarnya apa sih kalau di kitab suci? Nah, kita hadirkan ahli ini, maka untuk menjelaskan sebenarnya perceraian dalam kitab suci itu apa. Nah, sebenarnya apa Romo? Perceraian dalam kitab suci itu bagaimana sih kisahnya mungkin? Hingga akhirnya jadi, ya ini dasarnya umat Katolik tidak boleh bercerai gitu. Iya. Baik, karena kalau kita membaca kitab suci dengan jelas akan kita jumpai misalnya apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Injil Matius ya, bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena ternyata sejak awal mula, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ternyata bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Tetapi dia menegaskan apa yang sudah sejak awal mula dikehendaki oleh Allah. Kalau kita baca kitab Kejadian, kita akan berjumpa dengan panggilan manusia bersatu. Ya. Bahwa Allah itu sejak awal menghendaki seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Nah, itu kan ada dalam kitab Kejadian ya sejak awal Kejadian bab 2 ayat 24 yang mencerminkan sebetulnya kehendak Allah pada keberadaan manusia menyangkut laki-laki dan perempuan ya. Maka memang ini panggilan ya. Perkawinan itu bukan hanya soal perjumpaan manusiawi lalu kemudian keputusan manusiawi, tapi ternyata Allah sejak semula menghendaki manusia hidup secara sepadan sebagai pasangan suami istri, dan itulah yang tadi dikatakan sebagai panggilan. Ya, panggilan awal dari Allah sendiri supaya manusia menjadi teman yang sepadan. Maka kan kisah penciptaan itu menggambarkan bagaimana perempuan dan laki-laki bukan perempuan dan perempuan ya. Perempuan dan perempuan enggak. Ya. Bahwa Allah menciptakan perempuan dari
Tadi tulang rusuk. Oh ya? Itu kan gambaran, bisa dilihat tulang rusukmu, tapi itu kan nggak ada. Daging ini Romo ini, bukan tulang rusuk. Tapi itu adalah sebuah lukisan, gambaran bahwa sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan itu sesuatu yang diciptakan sebagai pribadi yang sepadan ya, sehingga lalu perempuan itu digambarkan diciptakan dari sesuatu yang penting dari bagian rusuk. Nah, ini panggilan, maka lalu gereja meyakini sepanjang sejarahnya bahwa benar kalau orang memang akhirnya menyatukan diri dengan pasangan dalam hidup perkawinan, maka itulah cerminan atau perwujudan kehendak Allah sendiri, sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, istilah Yesus tadi, jangan sampai diceraikan oleh manusia. Nah, begitu ya. Oke. Nah, itu kan kalau dalam kitab suci. Nah, kok bisa akhirnya jadi hukum apa ya, aturan di gereja, kan ya. Dalam kodeks kan juga ditegaskan lagi itu Romo. Iya. Nah, hukum memang lebih kemudian mewujudkan apa yang diyakini di dalam iman ini dalam rumusan-rumusan yang lebih mungkin istilah kita mengatur kehidupan bersama sebagai himpunan umat beriman ya, sama seperti dalam konteks kehidupan kita yang lain. Hukum itu selalu menjadi instrumen, menjadi alat justru untuk melangsungkan kehidupan secara lebih baik, bukannya untuk menghalangi atau misalnya membatasi. Maksud pertama pasti bukan itu. Justru sebaliknya, hukum juga kalau menyangkut misalnya bahwa perkawinan Kristen itu adalah perkawinan yang tidak ada expirednya, saya seumur hidup nggak bisa diceraikan. Itu karena kerangkanya itu tadi mewujudkan apa yang diyakini sebagai panggilan, tapi lalu dalam koridor hidup kebersamaan dalam paguyuban ini mesti dituangkan dalam aturan-aturan yang lebih jelas, sehingga lalu tidak bertabrakan tidak bertabrakan satu dengan yang lain dalam segala aspek. Saya pikir ya, hukum itu tidak hanya soal perkawinan, tetapi hukum gereja kita itu mengatur dan misalnya membuat banyak hal bisa diselenggarakan atau bisa dihidupi dengan baik dalam kebersamaan. Kalau enggak nanti kacau ya. Bisa gonta-ganti ya. Nah, misalnya ya, hukum itu menjadi salah satu acuan yang aplikatif, aplikatif di dalam kehidupan umat beriman ya. Jadi jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang membatasi, tetapi dilihat semangatnya yang lebih positif, justru supaya menjamin keberlangsungan hidup bersama dalam paguyuban iman itu lebih baik. Juga kalau itu menyangkut perkawinan, kalau tidak ada aturan begitu, sudah kita itu secara manusiawi secara manusiawi itu kan kita lihat saja sekitar kita itu betapa banyaknya persoalan-persoalan di dalam keluarga yang kemudian berujung pada misalnya perpisahan. Ada hukum saja masih terjadi ya. Bayangkan kalau itu tidak diatur. Wah. Itu nanti saya tidak ada koridor yang jelas. Bagaimana? Sama seperti kalau kita di jalan ya kan. Kecenderungan kita itu kan jalan ngebut. Sudah ada lampu merah dan aturan lalu lintas saja kita masih ngebut, apalagi kalau tidak ada, bisa dibayangkan betapa kacaunya. Nah, itu hanya melihat bahwa ini bukan soal dilarang, tapi justru menjamin setiap orang yang hidup berkeluarga bisa hidup berkeluarga sesuai panggilan Tuhan. Begitu. Ya. Kalau enggak Kak Rus, istrinya bisa. Harus nambah sana sini. Di Jawa ada, di Sumatera. Tapi karena ada hukumnya, ada aturannya, ada nilai di situ pasti. Tapi bukan karena semata hukum kan ya. Berpikir berapa kali ya. Demi kesetiaan. Oke Romo, di film itu kan bukan hanya akan ujungnya memang perceraian, tapi sebelumnya kan terjadi selintutan perselingkuhan gitu ya. Nah sebenarnya, di kitab suci juga kalau nggak salah beberapa kali juga ada peristiwa-peristiwa selingkuh, bahkan ada yang istrinya lebih dari satu. Itu kalau di kitab suci bagaimana sih Romo cerita tentang perselingkuhan? Kisah di dalam kitab suci itu pasti mengambil konteks tertentu yang dihidupi pada zaman tertentu, sehingga tidak bisa begitu saja lalu kita pakai sebagai acuan pembenaran. Kalau istilahnya itu kisah itu boleh, masa kita tidak boleh sekarang. Itu kan artinya kita excuse ya, mencari pembenaran. Tapi bisa kita tempatkan pada letaknya ya. Ambillah contoh misalnya tadi yang saya dengar kalian juga sambil bincang-bincang tadi. Oh, kisahnya si Daud itu ya. Yang mengambil istri Uria, istri kepala pasukannya, salah satu orang di dalam tentaraannya.
Apakah ini kategorinya atau kita bisa sebut dengan istilah kita sekarang selingkuh? Mungkin kalau kita letakkan dalam konteks waktu itu, ini namanya bukan selingkuh, tapi ini mengambil milik orang lain. Karena istri itu adalah milik orang lain. Jadi mengambil milik orang lain dengan cara yang tidak pantas, bahkan tidak boleh, sehingga kita tahu sendiri apakah ini berkenan di mata Allah dalam kisah itu? Enggak, karena kemudian dalam kisah itu ada tokoh lain kan, siapa yang muncul? Aduh, siapa ya? Nabi siapa? Siapa dulu Pak Romo? Nabi siapa Romo? Ya kan? Yes, piye gitu. Diutus seseorang untuk mengingatkan Daud bahwa tindakanmu keliru. Tapi dengan Daud kisah, tetap, ya kan? Dan kita tahu reaksi Daud waktu itu apa? Apa ya? Kalau lihat di film tuh kayak dia menyadari ini saya ternyata yang diumpamakan oleh Nathan ya. Maka ini bukan soal akhirnya lalu bisa dijadikan contoh. Loh, ini Daud saja begitu boleh dan kalau akhirnya memang Uria kan memang mati akhirnya ya kan? Dibunuh. Kalau begitulah itu namanya kita cari pembenaran. Tapi jelas dari kisah itu kita tahu bahwa ini tidak dikehendaki oleh Allah sehingga Daud menyesali perbuatannya dan ada konsekuensi yang dia harus tanggung untuk itu. Nah, maka lalu kalau kita lihat kitab suci ya, memang kitab suci tidak akan pernah memberikan kepada kita pembenaran bahwa boleh ya orang Kristiani berselingkuh ya kan. Jelas enggak boleh. Itu kalau dalam perintah Allah kan jangan menginginkan milik orang lain, jangan menginginkan istri orang lain. Itu kan semua ada dalam rumusan-rumusan perjanjian. Hanya ingin aja loh, Romo nggak boleh. Ingat apa yang kita itu katakan kalau kita misa itu ya kan, saya berdosa dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Ingin itu mungkin di sini. Nah, itu keinginan saja itu sudah. Kan Yesus kan juga bilang tuh kan, jangankan membunuh, marah saja itu sudah. Ya kan keinginan. Berat sekali ya jadi Katolik. Bukan soal berat atau tidak, memang mau ikut Yesus begitu. Keinginan berzina dalam hati. Tapi kan ternyata padahal nggak melakukan, ya hanya ingin aja. Nah makanya dosa itu kan akhirnya bukan hanya soal tindakan, tapi sudah berangkat dari hati. Karena tindakan itu sesuatu yang kelihatan ya. Tapi kan sumbernya justru dari hati. Nah persis Yesus kan dia tidak berhenti pada apa yang dilakukan, tapi apa yang dipikirkan dan dirasakan. Sehingga lalu dia selalu mengingatkan, kembali kepada hati. Nah, ini yang lebih penting sehingga kalau kita bicara juga misalnya soal perselingkuhan pun kalau itu dalam hati itu kan berarti sesuatu yang jangan sampai diberi tempat. Bahwa mungkin terlintas sebagai kelemahan manusiawi, tapi kan lalu apakah ditindaklanjuti dengan tindakan atau tidak, itu yang lebih penting juga dalam arti secara moral. Nanti kalau kita bicara secara moral begitu. Maka segera dicegat. Nah, sebelum muncul dalam tindakan. Cegat. Bagaimana mencegahnya, Romo? Ayo ya. Seminari. Ada katanya masuk seminari. Itu jangan sampai. Apakah itu solusi? Bukan Saya ya, pikir itu sesuatu yang terjadi pada juga hal-hal lain ya. Bahwa sebagai pikiran mungkin terlintas, iya. Tapi ketika pikiran itu tidak diikuti dan kemudian kita berpikir tentang hal yang lain yang lebih positif, pasti dengan sendirinya apa yang tidak diberi tempat itu akan hilang ya. Artinya kalau kita tidak turuti itu, ya pasti kita dengan kesadaran kita, kesadaran moral, kesadaran mungkin juga iman, lalu membuat keputusan kita menjadi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak hanya sekedar keinginan, maka persis di situ ya kalau kita bicara tentang perkawinan atau hidup di dalam perkawinan, ini bukan hanya soal cinta perasaan kan. Kadang-kadang orang bercerai itu beberapa, misalnya saya dengar ya beberapa pasangan yang sempat cerita, ada yang mengatakan begini misalnya, Romo, saya putuskan untuk berpisah dengan pasangan saya ya, karena saya sudah mati rasa.
Nah itu misalnya kan, mati rasa itu dengan kata lain saya sudah tidak cinta. Saya nggak cinta. Gila. Pertanyaannya, apakah perkawinan itu melulu hanya Soal cinta. kategorinya cinta, atau sebetulnya perkawinan itu adalah sebuah komitmen yang dihidupi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, meskipun mungkin ada banyak persoalan. Kalau cinta itu sama seperti benci, sama seperti senang, sama seperti bahagia, gembira, sedih, susah, yang kategorinya adalah perasaan. Dan seperti perasaan-perasaan yang lain itu kan datang pergi kan. Pagi ini saya begitu merasa gembira, antusias karena mungkin mendapatkan kabar gembira. Nanti sore bisa tiba-tiba kegembiraan itu hilang karena mungkin kita mengalami sesuatu yang lain yang berkebalikan. Sama. Hanya mungkin durasi perasaan itu kadang-kadang bisa lama, bisa sebentar. Juga kalau itu menyangkut cinta, ya kan hari ini bilang cinta, besok masih cinta. Lusa mungkin lalu mengatakan karena tiba-tiba kok begini, lalu mengatakan sudah, kayaknya saya sudah tidak cinta lagi. Labil berarti. Nah, perasaan kan memang begitu, bukan hanya soal cinta. Ini soal panggilan. Tadi seperti dikatakan Allah menghendaki itu, dan karena itu orang yang terpanggil menghidupi itu dengan komitmen, dengan kesetiaan, dengan bahkan mungkin kebersamaan, bahkan pengorbanan. Kan itu ya. Cinta dalam arti cinta yang benar kan akhirnya bukan soal cocok gak cocok, happy gak happy. Tapi kalau perlu pengorbanan seperti itu tadi kan, seperti orang tua yang mengorbankan banyak hal misalnya demi kebahagiaan anaknya, atau seorang istri yang mengorbankan sesuatu demi kebaikan suami, dan sebaliknya. Banyak hal. Punya pacar nggak? Punya. Sudah tunangan, Romo. Sudah tunangan misalnya kan. Sudahlah, lihat saja dalam relasimu ya, misalnya dalam relasimu ketika menemukan hal-hal yang misalnya tidak berkenan, tidak cocok, atau pasanganku kok begini misalnya, pacarnya ngerokok misalnya, sementara kamu tidak suka ngerokok. Iya, betul. Nah, misalnya pacar yang baik ya pasti akan memperhitungkan disposisi pacarnya ini. Kalau saya ngerokok terus, saya mungkin berisiko untuk kehilangan dia misalnya, karena dia jelas-jelas alergi asap, tidak bisa, tidak tahan misalnya. Alergi. Pacar yang baik yang memang sedang berencana mau ya membangun rumah tangga yang baik, kan dia berkorban kan akhirnya. Bukannya lalu meminta, loh kamu ngerti saya itu tidak bisa berhenti rokok. Nah misalnya, sama juga misalnya seorang cewek yang punya pacar yang tidak suka bahwa pacarnya misalnya dandannya lama-lama, tiap kali dijemput mesti telat. Kenapa? Karena misalnya dia kan masih akhirnya supaya relasi saya itu bisa terjalin dengan baik. Saya masih memperhitungkan bahwa iya ya, pacar saya itu tidak bisa menunggu saya lama-lama, sementara saya itu kebiasaannya lama-lama. Mandi sejam, dandan sejam. Pasti kan ada hal-hal yang akhirnya dikorbankan kan? Oh, berarti pengorbanan tuh? Pengorbanan itu artinya demi kebaikan, bukan hal yang besar gitu ya, Romo ya? Bisa dimulai dari hal yang kecil. Nah, perkawinan sama. Ya, itu nilainya besar, tapi bisa diperjuangkan dari hal-hal yang kecil seperti itu. Karena kalau hanya soal cinta gak cinta, itu kita bisa tanya kok ke orang tua kita masing-masing tuh apakah cinta mereka itu diukur dari 1 sampai 100 ketika dulu. Mungkin ketika dulu menikah malah banyak orang tua kan dulu menikah itu karena misalnya dijodohkan kan. Mungkin kalau ditanya apakah dulu cinta, mungkin enggak. Mungkin dulu hanya manut istilahnya. Tapi dalam perjalanan waktu mereka menemukan itu dan bahkan mungkin bertumbuh. Kalau ditanya sekarang 1 sampai 100 mungkin 150. Ya nggak ada pilihan lain kan, sudah dipilih nih Romo. Bahwa awalnya begitu ya. Maka yang ingin saya katakan, cinta itu bukan, maksud saya, satu-satunya kriteria atau ukuran untuk misalnya orang menghidupi perkawinannya. Karena kalau hanya dari situ, sama seperti perasaan-perasaan yang lain. Tapi lebih dari itu, perkawinan adalah panggilan. Bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu. Dan karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, kalau memang itu diyakini, oh iya, saya dipanggil oleh Allah untuk bersatu dengan dia, maka lalu saya mau hidupi itu dalam kesetiaan, dalam pengorbanan, dalam banyak hal yang akhirnya dihidupi demi apa? Demi kebersatuan itu tadi. Jadi panggilan tuh bukan imam aja ya. Enggak, kita panggilannya, tapi hidup panggilan bersama. Allah itu kan artinya apa yang baik yang dikehendaki oleh Allah untuk kita hidupi. Dan itu kalau secara khusus dalam bentuk kehidupan, orang mungkin bisa memilih menikah untuk menghidupi kebaikan yang Allah
tawarkan ini, atau mungkin sama seperti saya, mungkin orang lain yang memilih menjadi imam, menjadi suster, atau bahkan ada juga orang yang mungkin memilih untuk nggak jadi suster, tidak jadi suster, tapi juga tidak nikah, tapi dia hidup di dalam pilihannya sendiri, ya, demi sesuatu yang mungkin dia yakini dalam kebaikan-kebaikan nilai yang mungkin dia ingin hidupi. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau memang sanggup untuk menikah, silakan menikah. Tapi kalau tidak sanggup ya ada panggilan lain. Tapi jangan melarikan diri karena tidak sanggup lalu melarikan diri. Nah, itu juga karena ada panggilan lain, panggilan jadi romo, panggilan jadi yang. Ya Kak Rus di antara yang mana itu? Di antara, yang saya mana? di antara. Oh, di antara. Ya nggak jadi romo, nikah ya belum ya. Oke. Kembali ke perceraian agak mundur ya Romo. Kan kalau di film Layangan Putus kan akhirnya bercerai karena selingkuh. Tetapi kita tahu banyak kasus-kasus yang ya di Gereja Katolik sendiri ya, kita tidak menutup mata bahwa ada KDRT, ada mungkin pasangannya itu di awal kayak tipuan gitu ya, di awal baik tiba-tiba sebulan menikah nyiksa misalnya, atau ada kelainan tertentu, misalnya dia kayak psikopat misalnya. Itu boleh enggak sih diurus ya memang nanti ranahnya pada hukum perkawinan Romo. Cuma mungkin Romo bisa mengulas sedikit ya, sampai mana sih bisa kita lakukan kalau sudah parah gitu loh Romo. Saya lebih berpikir untuk jangan menunggu sampai ada masalah, tapi kenali pasangan sejak awal sehingga meminimalisir masalah. Itu kan bahasa saya. Itu Kak Rus. Begitu. Jadi jangan tunggu kalau ada masalah lalu punya alasan untuk kemudian berpisah. Karena saya yakin tidak ada orang yang ketika memutuskan untuk menikah itu merencanakan untuk berpisah. Udahlah kita jalan 5 tahun aja ya, nanti kalau betah kita teruskan, kalau enggak kita ganti ya. Saya yakin tidak ada, apalagi kalau itu perkawinan Kristiani, Katolik. Tidak ada, saya yakin tidak ada. Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu ada pasangan-pasangan yang mengalami persoalan dan kemudian akhirnya berpisah, kita tidak bisa menutup mata. Itu ada dan mungkin banyak. Tapi saya lebih memilih untuk mencoba melihat bagaimana perkawinan itu dipersiapkan dengan baik sehingga meminimalisir persoalan-persoalan yang kadang-kadang lalu menjadi alasan untuk berpisah. Nah, itu pentingnya ketika dalam masa perkenalan, pacaran, atau apapun juga untuk semakin mengenali pasangan, ya, apapun itu. Dan kemudian setelah kenal, ketika ambil keputusan, itu artinya ambil keputusan dari engkau yang ku kenal, maka aku memutuskan dan memilih engkau menjadi pasanganku. Dan itu kan yang dijanjikan. Aku memilih engkau sebagai istriku atau suamiku dalam untung dan malang, dalam suka dan suka. Ya, dalam sehat dan sakit, mencintai, menghormatimu seumur hidup. Loh, itu janji yang menurut saya bukan main-main. Ketika orang mengatakan itu artinya apa? Saya siap menerima resiko apapun yang terjadi di belakang, meskipun mungkin saya sekarang nggak tahu. Ya, seperti biasalah ya. Orang kenal itu kan ibaratnya masa promosi ya. Promosi itu yang baik-baik yang keluar. Atau yang spontan keluar dan maupun yang tidak spontan yang dibuat itu pasti yang baik. Tapi begitu menikah, yang alami itu pasti pelan-pelan akan kelihatan. Nyentutan. Nah, itu yang tadi saya katakan ya. Menikah itu artinya siap menerima resiko yang bahkan mungkin sebelumnya tidak terlihat mungkin tidak tampak. Nah, maka ada hal-hal yang kalau memang sudah diambil dengan bebas, dengan keputusan sendiri tanpa paksaan apapun, dan akhirnya memutuskan untuk menikah, maka lalu itu menjadi dasar perkawinan. Kenapa menikah? Iya, karena menerima satu sama lain, mencintai satu sama lain, menghormati, dan berkomitmen mau hidup sebagai keluarga. Oke, maka apapun masalahnya tidak akan pernah bisa menjadi alasan untuk bercerai. Maka tidak ada istilah perceraian dalam Gereja Katolik. Tapi ada istilah lain yang tadi sempat kamu tanyakan, pembatalan sebetulnya ya, pembatalan. Nah, pembatalan hanya bisa terjadi kalau kemudian setelah proses tribunal, istilahnya proses pengadilan gerejani, berhasil ditemukan dan dibuktikan hal-hal yang sebetulnya menjadi halangan untuk menikah. Nah, maka beda. Ya. Kalau memang ditemukan ada hal-hal dan bisa dibuktikan, maka tribunal bisa memutuskan setelah proses mungkin memanggil saksi, menanyai yang bersangkutan,
memutuskan bahwa perkawinan ini dibatalkan. Dan itu ada banyak ya halangan-halangan perkawinan yang harus dibuktikan, itu banyak. Kalau itu misalnya terbukti dan ada misalnya kesaksian, didukung dengan kesaksian, maka lalu tribunal bisa memutuskan itu. Bukan cerai ya istilahnya ya, pembatalan. Kalau pembatalan itu artinya apa yang sudah berjalan dianggap tidak pernah ada. Dan itu prosesnya lama ya, Romo. Tergantung Tingkat masalahnya masalah. dan apakah itu tadi ya, Terbukti. apakah memang terbukti ada halangan-halangan enggak. Ambil contoh lah misalnya. Tadi kamu sempat bilang tadi penipuan itu misalnya. Ya, penipuan. Penipuan itu maksud saya begini. Ketika bukan sembarang penipuan, tapi misalnya penipuan dalam arti begini. Ketika pacaran mengatakan saya masih single. Ya kan? Padahal sudah. Dan menjelang perkawinan tidak ada pihak manapun yang lapor bahwa ternyata dia terikat dengan perkawinan. Mungkin tidak menikah di gereja sehingga tidak bisa dilacak dari baptisnya. Tapi kemudian setelah perkawinan jalan 2 hari, setahun bahkan misalnya, atau mungkin bahkan 10 tahun, ternyata ketahuan bahwa dia punya cucu. Dia punya, mungkin malah ada cucu. Gitu. Berarti ada pasangan gitu maksud saya kan. Yang terjadi sebelum perkawinannya yang itu tadi. Ya. Nah, pasangan kalau memang menemukan itu dan mungkin tidak terima atau bisa mengajukan proses itu. Ternyata dulu saya dibohongi. Dan itu bisa dibuktikan dalam proses tribunal. Perkawinan seperti ini ada kemungkinan bisa dibatalkan. Misalkan. Itu penipuan ya kan. Ada juga misalnya kekerasan ya. Kekerasan itu maksud saya menikah tapi pasangan itu dipaksa, mungkin diancam. Nanti kalau kamu tidak menikah dengan saya akan bunuh diri. Ya, maka ada ya orang-orang yang secara psikologis mungkin, atau mungkin kekerasan dalam arti memang menyangkut nyawa. Gitu. Kalau kamu tidak menikah dengan saya, benar, kamu saya bunuh. Sehingga pasangan itu ketika berangkat menikah itu sebetulnya tidak dalam kondisi bebas, tapi terpaksa. Demi apa? Kalau enggak nanti saya dibunuh, betul. Misalnya loh ya, ini saya ambil contoh-contoh yang ini adalah kekerasan ya, kekerasan yang sebetulnya enggak akan bisa dipakai sebagai bukti dasar pembatalan, meskipun mungkin sudah terjadi pemberkatan ya kan saya. Nah ini ya yang saya bilang bukan perceraian tapi ini pembatalan. Nah kasusnya bisa macam-macam ya, banyak. Dan nanti bisa dibahas secara khusus kalau itu misalnya jadi tema tersendiri lah menurut saya. Kalau mau oleh Romo Tribunal ya, lebih baik. Tunggu episode selanjutnya. Oke, gimana Kak Rus, masih tertarik untuk poligami? Oh, enggak. Ada saya jawab pertama ya. Enggak, jangan sampai ya, jangan sampai. Amit-amit ya. Ya, nikahnya harus Katolik ya Kak Rus ya nanti ya. Romo, ini untuk sebenarnya sudah dibahas tadi banyak soal gimana kurang lebih ya tips-tips supaya kita bertahan dalam pernikahan, bahkan mempersiapkan sebelumnya. Ini untuk pesan teman-teman orang muda. Kira-kira Romo punya tips apa untuk teman-teman muda yang di luar sana mungkin sedang mengincar sesuatu yang pasangan hidupnya seseorang yang tentunya ya orang Katolik ya, kalau bisa sesama Katolik. Lo harus bisa. Ya, gimana Romo? Ya, hal pertama mungkin yang selalu baik disadari dan coba dihidupi adalah ini. Menikah itu adalah panggilan. Panggilan itu artinya apa? Sesuatu yang datang dari Allah. Jadi menikah itu bukan soal kewajiban, bukan soal paksaan, bukan soal keharusan, atau karena dikejar untuk meneruskan keturunan. Gitu. Nggak, jangan pikir itu. Tapi lihatlah itu sebagai panggilan, sehingga ketika kita atau kalian ya, bukan kita. Kalau kita kan berarti teman saya. Oh ya, Romo jangan. Kalau kalian, kalau kalian memang merasa ya, bahwa menikah itu adalah salah satu dream. It's my dream. Ya, bentuk kehidupan yang akan saya hidupi. Lihatlah itu sebagai panggilan. Dan karena itu, tempatkan itu dalam konteks sesuatu yang suci, karena berasal dari Allah. Sehingga saya juga tidak sembarangan mencari calon pasangan. Dan juga nanti kalau misalnya saya ketemu dengan calon pasangan, saya juga tidak main-main dengan calon pasangan itu. Karena apa? Karena itu saya sadari sebagai sesuatu yang suci, sebagai panggilan. Nah, itu yang pertama ya. Konsekuensi yang kedua tentu saja, jangan hanya mendasarkan keputusan untuk menikah itu dari pertimbangan-pertimbangan
manusiawi saja, manusiawi maksud saya, oh cocok, oh seneng, oh, ganteng, tapi ganteng apalagi kaya, arah apa hadap arah rumahnya, ya, hadap arah rumah, oke lah, itu pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang secara sosial masih dipakai, tetapi jangan hanya berhenti di situ. Ya, yang pertama tadi penting panggilan, maka lalu yang kedua pertimbangan baik-baik juga secara manusiawi untuk bisa memilih dengan tepat tanpa paksaan dari siapapun. Nah, ini keputusan personal ya, jadi keputusan personal. Lalu yang ketiga, kerap kali pilihan itu adalah pilihan yang didasarkan pada keputusan-keputusan sesaat. Nah, jangan sampai itu adalah keputusan-keputusan yang sifatnya spontan ya. Tapi pikir baik-baik, karena sekarang itu banyak media yang bisa mempertemukan seorang dengan calonnya, ya bisa lewat apapun, lewat media sosial, lewat reuni, lewat ya Instagram, nostalgia dan sebagainya. Kan ada aplikasi sendiri juga. Nah, aplikasi, ya kan, aplikasi jomblo-jomblo telat, gitu misalnya. Loh, ya, Karuslan. Itu banyak ya. Nah, saya menemukan beberapa pasangan yang mereka memang bertemu lewat itu. Oke, itu adalah sarana, tapi jangan sampai pertimbangannya hanya karena keburu-buru lalu segera diputuskan. Ya. Pikirkan baik-baik. Dan perlu dengan doa juga ya Romo ya? Doa itu penting karena itu tadi adalah sesuatu yang justru akan membawa kita pada semangat panggilan tadi. Ya, apakah memang ini benar yang Tuhan kehendaki untuk hidup saya sebagai... Pasti dibantu. Ya, didekatkan. Kalau memang enggak, akan dijauhkan. Nah, itu teman-teman muda, jadi ada 3 ya kurang lebih yang pokok mungkin bisa dipertimbangkan, tapi yang 2 pertama itu sangat penting, yaitu pernikahan itu panggilan, lalu yang kedua perkawinan itu suci ya, suci. Lalu ditambah yang ketiga itu ya kadang-kadang perlu dilihat itu pertimbangan manusiawi soal ganteng, soal ya budaya-budaya yang bisa dijadikan untuk bisa membuat perkawinan itu menjadi langgeng ya. Tapi ada lagi Kak Rus. Ya, silakan. Kurang tadi, yang pokok tadi. Doa. Enggak, ada lagi. Doa ada terakhir doa. Laki-laki dan perempuan. Oh iya, tentu jangan dengan sama jenis. Ya, dan Katolik ya. Ya Romo. Kita kan misalnya seperti saya punya rencana untuk menikah ke depannya, nggak tahu seperti apa. Ada nggak kira-kira supaya kita tahu jodoh kita itu memang itu jodohnya saya misalnya, atau jodoh orang lain, atau jodoh orang lain, jagain jodoh orang ya, supaya tidak terjadi misalnya setelah menikah baru 2 tahun 3 tahun merasa sudah bukan mulai jodoh. Tidak jodoh, kita tidak cocok gitu ya. Mulai muncul kata-katanya tidak cocok ya. Padahal selama pacaran misalnya rasa-rasanya cocok gitu, lancar ya. Tapi ketika menikah ya beberapa bulan, berapa tahun tuh pengen cerai ya sebenarnya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa dilihat mata, mungkin bisa dirasakan, oh ini jodoh saya. Ya, tandanya apa sih Romo sebenarnya? Ya. Sayangnya tidak ada alat yang dijual untuk itu. Iya. CT scan atau diagnosa. Ya, jadi tidak ada scanner, tidak ada detektor. Wah, ini jodoh saya ini. Iya. Sayangnya tidak ada alat itu. Nah, maka pakai apa ini Romo? Apa yang bisa dipakai? Sebetulnya yang bisa dipakai tentu saja secara manusiawi adalah bagaimana relasi itu bisa dirasakan. Ya. Maksud saya, apakah di dalam perjumpaan, perkenalan, itu semakin bisa ditemukan banyak kebaikan bersama? Iya. Kalau ketemu kok gegeran terus, wah ini tanda. Kan mesti bertanya ya, kenapa? Ya, mungkin bukan soal gegerannya, tapi kenapa tiap kali kita bertemu gegeran? Dan lalu bahkan mungkin bukan hanya gegeran, lalu mungkin mulai ada kekerasan. Colok-colokan. Nah, kan ini sudah indikator ya, indikator tampaknya ada sesuatu yang tidak jalan di situ. Mesti pikir. Wow. Jangan, maksud saya jangan demi cinta lalu, wes pokoknya cinta kita jalan terus, besok gegeran lagi. Misalnya ya, itu adalah tanda-tanda ya yang bisa kita amati. Kalau berjumpa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, justru menemukan semakin banyak kebaikan. Iya ya. Saya yang dulu pemarah, sekarang menjadi lebih bisa mengerti, bukan sebaliknya misalnya. Ini tanda-tanda apa? Tampaknya pasangan ini cocok untuk saya, karena bisa misalnya
memperbaiki, mungkin bisa melengkapi, bisa atau contoh-contoh yang lain lah. Tapi rumusan saya itu tadi, kalau semakin ada banyak kebaikan yang bisa ditemukan bersama, bahkan mungkin berani mengorbankan sesuatu, oke, demi kebaikan itu mungkin adalah tanda-tanda yang bisa dijadikan dasar untuk akhirnya membentuk komitmen. Karena seperti tadi saya awal bilang, perkawinan itu akhirnya bukan hanya soal perasaan, tapi akhirnya komitmen. Dalam perjalanan ada rasa senang atau tidak, benci atau susah, senang, mungkin cinta yang meluap-luap atau kadang-kadang merasa mati rasa itu. Tapi kalau ada komitmen, itu lewat. Lewat itu maksud saya, itu akan datang dan pergi sama seperti perasaan-perasaan kita yang lain. Tapi karena membangun komitmen itu dijadikan sebuah keputusan, maka lalu hidup perkawinan itu kalau sudah diiyakan akan berjalan meskipun persoalan besar atau kecil itu pasti akan ada. Nggak usah kita cari, ya nggak usah kalian cari. Nggak usah dibuat-buat. Persoalan itu akan datang ya, baik besar atau kecil, mulai dari cara jalan, meletakkan handuk, cara minum, cara tidur, ya kan? Itu bisa jadi sumber persoalan kok, ya kan? Begitu. Nah, coba kalau kalian ketemu dengan pacar kalian, dari hal yang paling kecil itu bisa dibangun relasi dan komunikasi yang semakin baik, sehingga lalu kalau banyak kebaikan, pasti ini menjadi salah satu tanda bahwa iya. Lalu jangan lupa tadi sudah dikatakan juga, bahwa selalu dalam doa. Ya kan? Bahwa selalu dalam doa, serahkan kepada Tuhan dan mohon supaya rencana baik itu kalau memang baik bisa kalian jalani dengan baik. Dan jadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi berkat bagi orang lain. Syukur-syukur berdoa bersama pasangan. Wah, ya kan? Ideal sekali. Jadi kalau gegeran, marah-marahan itu kan ayo doa sih Rosario lah ben marah. Coba nggak jadi marah ya. Pasti kemarahan itu akan menjadi relatif. Jadi pendalaman iman jadinya nanti ya. Tapi penting lah, maksud saya kalau memang meyakini nilai yang baik dari sebuah relasi dalam arah perkawinan, kalau itu kita sadari sebagai panggilan dari Tuhan, kenapa tidak kita juga mohon kepada Tuhan supaya diteguhkan, ditunjukkan, maksud saya semakin pengalaman itu menjadi semakin pengalaman yang mendapatkan buah-buah kebaikan. Dan itu lalu nanti akhirnya kalian jadikan keputusan, oke, kita memang cocok. Dalam tanda petik berjodoh. Jadi jodoh itu bukan soal dari sononya sudah ditentukan, enggak bisa. Ya. Itu proses, akhirnya proses relasi, komunikasi, juga doa, usaha yang akhirnya sampai pada istilahnya kesimpulan, apapun yang nanti kalian sebut ini jodohku atau ini apapun ya kan. Tapi itu ya, realnya kan itu yang terjadi ya, bukan jodoh itu artinya sesuatu yang ditemukan lalu dengan sendirinya lalu cocok, baik. Oke, makasih Romo. Siap menikah, Kak Ros? Siap. Atau perlu melihat step-stepnya? Perlu apa Romo? Dicarikan, difasilitasi. Kayaknya gereja perlu kayak gitu sih Romo ya. Iya, ya. Kapan-kapan ya ada acara itu. Oke. Cukup Kak Rus? Iya. Ya, terima kasih banyak ya Romo. Sangat mencerahkan ya. Ingat ya orang muda, cari yang benar-benar apa tadi Kak Rus? Ya, tanda kutip jodohnya dengan banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan oleh Romo tadi. Dan imbangi sertai dengan doa. Oke, demikian Jaim episode kali ini. Sampai jumpa di Jaim berikutnya. Jaim, jagongan iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Nah, Sobat Bumble, pilih jodoh yang benar. Jodoh yang disebutkan oleh Romo tadi. Kenapa Kak? Karena jangan sampai ada penyesalan. Karena penyesalan itu pasti datangnya di belakangan ya. Kalau datangnya di awal itu pendaftaran. Ya benar sekali. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!